Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi pembahasan tentang regulasi internal. Sekarang yang kita bahas adalah regulasi rasa haus. Tadi sudah dijelaskan, sebelumnya dijelaskan bahwa regulasi rasa haus ini adalah regulasi untuk cairan tubuh kita. Nah, videonya sengaja untuk pertemuan ini dibagi menjadi 3 biar tidak terlalu panjang. Ya, jadi sehingga lebih ini, karena terlalu panjang biasanya bosan. Maka kita bagi menjadi 3 sesuai dengan subtema yang dibahas. Kalau yang pertama tadi kita bahas tentang regulasi suhu atau temperatur, maka kali ini kita akan bahas tentang regulasi rasa haus atau cairan tubuh. Nah, untuk regulasi rasa haus ini terdapat beberapa mekanisme regulasi rasa haus pada manusia. Keberadaan air itu akan selalu terjaga melalui pertama ekskresi urin, artinya pembuangan urin, buang air kecil, dan juga pengeluaran keringat, dan berbagai respon autonom. Respon autonom ini artinya kerjanya adalah melalui sistem saraf otonom. Regulasi rasa haus ini juga disertai dengan perilaku minum dan proses ekskresi tadi ya. Jadi cara tubuh untuk mengatur mekanisme regulasi cairan yang ada di dalam tubuh kita ada 2 cara, yaitu perilaku minum dan ekskresi. Ekskresinya bisa ekskresi urin dan juga ekskresi keringat. Haus itu bagaimana terjadinya? Secara umum haus itu terjadi karena ada hormon yang dilepaskan, yaitu vasopresin. Ada vasopresin. Jadi vasopresin itu adalah hormon yang dilepaskan oleh kelenjar pituitary posterior, di mana terjadi peningkatan tekanan darah karena adanya konstriksi pembuluh darah, atau konstriksi itu artinya adanya penyempitan pembuluh darah. Vasopresin juga dikenal dengan hormon antidiuretik. Nah, antidiuretik, kenapa disebut antidiuretik? Karena membuat ginjal untuk mereabsorpsi air, menyerap kembali air dan mengeluarkan urin. Jadi misalnya ya, kalau kondisinya misalnya nanti sebentar lagi kita puasa, nah vasopresin itu akan bekerja. Jadi vasopresin itu bekerja seperti apa kerjanya? Jadi kalau misalnya dia itu nggak ada air, maka dia akan mereabsorpsi air yang ada di tubuh kita, sehingga dikurangi pengeluaran ekskresi dari air itu. Jadi ketika kita puasa itu di bulan Ramadan nanti beberapa hari lagi itu, maka kita jadi buang air itu lebih sedikit dibandingkan ketika kita dalam kondisi tidak puasa. Makanya disebut dengan antidiuretik tadi ya. Nah, di dalam tubuh kita itu ada kompartemen, ada bagian-bagian dari tubuh kita yang menyimpan air. Nah, ini ada beberapa tempat. Yang paling banyak cairan tubuh kita itu ada di intraselular, di dalam sel tubuh kita, intracellular fluid. Jadi yang paling banyak cairan tubuh kita itu adanya di sel kita. 2/3 cairan tubuh adanya di dalam sel. Kemudian ekstraselular fluid, cairan yang ada di luar sel. Terus ada intravaskular fluid, artinya cairan yang ada di dalam vaskular, yang ada di dalam pembuluh darah. Terus ada lagi cairan cerebrospinal, cairan yang ada di rongga otak kita.
ini udah kita pernah bahas ya, CSF, dan interstitial fluid, cairan yang ada di ruang antara sel, dalam sel dengan luar sel, itu ada ruang namanya interstitial fluid. Nah, di situ juga ada cairan. Yang paling banyak tentu di intraselular fluid. Rasa haus itu ada tipenya, ada 2 tipe rasa haus, yaitu osmometrik dan hipovolemik. Osmometrik itu gimana? Osmometrik itu masih ingat ada ketika kita belajar dulu di SMA barangkali ada yang disebut dengan osmosis, tekanan osmosis. Jadi sederhananya rasa haus yang terjadi karena peningkatan tekanan osmosis dari cairan interstisial relatif terhadap cairan intraselular, sehingga menyebabkan dehidrasi selular, dehidrasi di dalam sel. Contohnya ketika kita memakan makanan yang asin. Nanti kita bahas lagi, kita bahas tentang osmometrik ya. Osmometrik kita bahas lebih lanjut tentang osmometrik. Nah, selanjutnya adalah hipovolemik. Hipovolemik, ya, dari namanya itu udah jelas hipovolemik. Ada volemik di situ, volume. Hipo, penurunan volume. Jadi rasa hausnya terjadi karena volume cairan yang ada di tubuh kita itu rendah. Misalnya kehilangan darah, kehilangan cairan intraselular, kurangnya volume darah, volume intravaskular misalnya ya, maka akan terjadi haus. Jadi volume cairan di tubuh itu kurang. Misalnya ketika kita diare, ketika kita muntah-muntah, atau ketika kita mengalami luka misalnya sehingga kehilangan darah yang banyak, maka akan terjadi rasa haus. Rasa haus hipovolemik itu seperti itu. Diulang ya, jadi osmometrik, rasa haus karena adanya peningkatan tekanan osmosis sehingga menyebabkan dehidrasi di dalam sel. Contohnya itu ketika makan makanan asin, sedangkan hipovolemik adalah rasa haus karena cairan, volume cairan di tubuh itu kurang. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang osmometrik, ini kita bisa lihat dari gambar ini. Nah, ini gambar yang A, ini adalah kondisi normal, artinya tidak ada kondisinya normal, tidak ada rasa haus. Nah, yang B ini adalah kondisi ketika terjadi haus osmometrik. Gimana nih? Bisa dilihat nih. Jadi selnya dibandingkan A dengan yang B, selnya mengkerut. Kenapa dia mengkerut? Karena cairannya keluar. Cairannya keluar gara-gara apa? Gara-gara terjadi peningkatan tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu terjadi gara-gara karena apa? Terjadi peningkatan kadar garam biasanya, kadar sodium. Ya, karena kadar sodiumnya ini banyak ya, maka terasa haus. Jadi makanya kalau kita makan keripik misalnya yang asin, itu kita rasanya haus. Nah, bagaimana mekanismenya? Otak mendeteksi tekanan osmotik itu dari reseptor-reseptor di sekitar ventricle ketiga, third ventricle yang ada di otak. Ada yang namanya OVLT, Organum Vasculosum Lamina Terminalis, dan subfornical organ. Nanti ini akan mendeteksi tekanan osmotik dan konten asin, makanan-makanan yang berasa asin. Kemudian juga mendeteksinya, tubuh juga mendeteksi dengan reseptor-reseptor perifer, termasuk di lambung yang mendeteksi keadaan sodium. Selain itu juga di mulut, juga di lidah maksudnya ya. Di lidah juga ada yang reseptor yang
Nah, reseptor yang mengenali rasa asin. Nah, reseptor-reseptor di OVLT, subornical organ, lambung, dan yang lainnya ini meneruskan informasi ke area hipotalamus. Area hipotalamusnya ini adalah supraoptik nukleus, paraventricular nukleus. Nah, keduanya ini nanti akan melepaskan vasopresin. Nah, informasi-informasi ini akan diteruskan ke lateral preoptik. Nah, lateral preoptik inilah area otak yang mengontrol perilaku makan. Diulang lagi, area otak yang mengontrol perilaku minum, ya. Perilaku minum adalah lateral preoptik. Ini gambarnya ya, subornical organ, OVLT, dan ventricle ketiga tadi ya. Nah, ke hypovolemic thirst tadi rasa haus yang disebabkan karena rendahnya volume cairan tubuh. Ini dipicu oleh pelepasan hormon vasopresin dan angiotensin, sehingga terjadi konstriksi pembuluh darah, terjadi penyempitan pembuluh darah. Pembuluh darahnya mengkerut untuk mengimbangi penurunan keberadaan volume darah atau cairan. Ya. Angiotensin nanti akan menstimulasi neuron-neuron di area yang berdekatan dengan ventrikel ketiga. Neuron-neuron di ventrikel ketiga nanti akan mengirimkan sinyalnya melalui aksonnya ke hipotalamus. Itu caranya. Jadi kalau kita lihat di tabel ini ya, terjadi penurunan volume darah atau volume cairan tubuh. Maka ginjal itu akan melepaskan renin di dalam darah. Sehingga protein di dalam darah itu akan membentuk angiotensin 1. Angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 akan menyebabkan terjadinya konstriksi. Konstriksi itu penyempitan pembuluh darah dan menstimulasi subornical organ untuk meningkatkan perilaku untuk minum. Nah, kalau kita bandingkan untuk osmotik ini, osmometric thirst, rasa haus osmometrik dan hipovolemik itu stimulusnya yang menyebabkannya osmometrik itu adalah karena konsentrasi di dalam sel itu tekanan osmosis di dalam sel itu meningkat karena cairan air itu keluar dari sel atau intrasel tadi ya, sedangkan hipovolemik karena rendahnya volume cairan tubuh. Cara yang terbaik untuk mereliefnya yaitu untuk osmotik adalah minum air. Air yang kayak gimana? Air, kalau bahasa kita air putih. Kalau hipovolemik bagusnya gimana? Hipovolemik bagusnya adalah air yang ada solutnya. Nah, jadi oralit misalnya ya. OVLT, reseptornya di OVLT, terus ventrikel ketiga untuk osmometrik. Kan hipovolemic reseptornya ada di pembuluh darah, subornical organ, dan ventrikel ketiga. Gitu. Hormon yang bekerja pada osmometrik adalah vasopresin, sedangkan hipovolemik namanya angiotensin. Nah, mudah-mudahan jelas ya tentang rasa haus osmometrik dengan hipovolemik. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, kita perjelas lagi di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.